setelah 2017 ke atas saya mengganti modelnya. Saya tidak mengucapkan selamat Natal. Paling penting di sini adalah peran seorang ibu. Mau baik, mau tidak, anak itu tergantung ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bude? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Keluarga, anak-anak bagaimana? Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau tanya ke ibu-ibu ya, perempuan itu ya harus lengkap. Keluarganya juga harus ditanyakan, anak-anaknya wajib ditanyakan ya. Karena memang konsennya ke keluarga biasanya. Tapi itu kalau diarahkan pembicaraan ke situ, jangan-jangan perempuan malah tersinggung, tidak? Kalau saya tersungging. Jadi Bude atau Ibu Dewi Nani ini kan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan ya Kabupaten Gorontalo. Sejak kapan? Saya dari tahun kemarin, September. Oh, sejak September 2019. Berarti sudah ulang tahun ya. Alhamdulillah setahun lebih. Setahun lebih. Di samping itu juga sejak kecil memang sudah jadi aktivis ya. Ya kebetulan mungkin. Pernah jadi pengurus OSIS kan? SMP sudah ketua. Alhamdulillah. SMA? Ya alhamdulillah. Kalau di perguruan tinggi? Masuk Senat. Masuk BTFH. Yang berorientasi perempuan? Kohati. Ya. HMI cabang Manado. Ya. Dan ketua Kohati. Oh pernah jadi ketua Kohati, luar biasa. Ada ciri khas Kohati Manado yang saya tahu. Kohati Manado itu tidak pakai kerudung. Benar seperti itu? Saat itu memang untuk kami kan di situ itu minoritas. Ya. Jadi yang pakai jilbab itu hanya beberapa orang termasuk saya. Dan kalaupun saya pakai jilbab waktu itu bukan karena kohatinya. Ada satu insiden waktu kuliah yang mengharuskan saya wajib pakai jilbab saat itu. Oh begitu. Bukannya orang-orang memang menghindar pakai jilbab kalau di daerah minoritas. Bahkan papa saya saja melarang saya untuk pakai jilbab saat itu. Oh begitu. Tapi bapak dulu di Depak malah. Di Depak ya. Di Depak melarang anaknya pakai jilbab. Dengan kondisi saat itu. Kondisinya seperti apa? Karena yang pakai jilbab di kampus itu 2 orang dengan saya. 1 orang Jawa, terus saya sendiri dari Gorontalo. Itu apa ruginya pakai jilbab kalau di daerah minoritas seperti itu? Mungkin karena mereka belum punya satu paradigma yang mereka punya cukup untuk menjadi satu alasan ya. Yang pertama karena kami hidup dengan sebuah minoritas, sehingga ketakutan itu yang di bawah alam sadar mereka. Tapi saya malah menjadi satu tantangan buat saya bahwa malah Islam di sana bisa eksis bukan karena kerudungnya, tetapi bagaimana cara pergaulan kita dengan mereka. Nah, salah satu yang kami bisa buktikan adalah kami saat itu berkerudung tapi bisa masuk di dalam sebuah senat yang luar biasa untuk seorang muslim bisa masuk ke situ. Nah itu berarti sebetulnya kehidupan dan suasana toleransi itu sudah bisa diciptakan dan itu menjadi suasana pribadi dan pergaulan Bu Kadis ya. Karena saya lahir Manado, besarnya di Minahasa, sampai SMP, kemudian bapak pindah Gorontalo, saya ikut Gorontalo SMA, sehingga untuk kami sendiri sebelah ibu saya kan memang perpaduan dari non muslim dan muslim. Makanya untuk kami bergaul dengan non muslim itu bukan baru pertama, tapi memang sudah ada sejak kami dilahirkan. Oke. Nah sekarang ini kan banyak diskusi-diskusi yang nyerempet ke masalah
toleransi. Terkait dengan saudara-saudara kita yang merayakan hari rayanya, dan kemudian ada yang mengekspresikan penghargaan dan toleransinya kepada saudara-saudara non Muslim. Kalau pandangan Bude sendiri bagaimana? Memang kalau kemarin di tahun 2017 sebelumnya saya sering mengucapkan Selamat Natal. Setelah 2017 ke atas, saya mengganti modelnya. Saya tidak mengucapkan Selamat Natal, tetapi saya melihat begitu banyak video-video yang lebih kepada persoalan bahwa Natal itu dalam sebuah kedamaian. Nah, itu yang saya pilih dan saya kirim ke teman-teman maupun keluarga saya. Jadi intinya adalah bukan pada pengucapannya, karena pengucapan ini kan saya belum tahu, karena saya bukan ustazah. Ada masih beberapa versi, ada yang mengatakan boleh dan tidak. Saya takut dengan terjebak dengan boleh dan tidak, sehingga saya lebih baik tidak mengatakan, tetapi saya memberikan video-video bahwa Natal itu adalah sebuah kedamaian yang wajib untuk saya sampaikan kepada mereka sebagai bentuk bahwa saya punya saudara dengan mereka, saya punya sahabat dengan mereka. Karena setiap di bulan Ramadan maupun Lebaran, mereka itu intens ke kami untuk memberikan ucapan seperti itu. Tapi memang ucapan selamat itu apakah memang dibutuhkan oleh penganut agama di luar sana? Atau memang kita juga memang harus mengucapkan itu kalau dari sisi? Kalau saya juga kurang tidak mau masuk ke sana, tetapi saya hanya pada sistemnya toleransi gitu. Toleransi tetapi tidak mau masuk kepada persoalan akidah saya gitu. Nah, karena saya masih ragu di dalam persoalan pengucapan, sehingga saya mencari cara yang berbeda, tetapi saya tahu bahwa saya berteman dengan mereka, saya mempunyai saudara dengan mereka. Sehingga pada saat Natal ada video yang lain yang bisa menggantikan posisi kemarin saya berikan ucapan, tetapi saya memberikan informasi bahwa hari ini adalah hari mereka untuk merayakan hari kebesaran mereka di dalam hari raya mereka, sehingga yang kita butuhkan itu adalah hari raya itu punya kedamaian gitu. Nah, karena mereka selalu memberikan ucapan ke saya gitu. Jadi saya rasa bahwa kita butuh sesuatu yang tidak harus kita mengatakan tidak boleh sama sekali, kita tidak melakukan apa-apa gitu. Tetapi kita melakukan sesuatu yang merubah yang dari biasa dengan hal yang baru, tetapi tidak memutuskan silaturahim maupun persahabatan. Itu intinya. Ya, intinya toleransi itu tetap fleksibel, wajib, tapi tidak boleh mengganggu akidah ya. Karena saya punya punya tante Eva maupun pastor. Oh iya, luar biasa. Berarti memang sikap toleransi ini terbentuk sejak kecil. Kalau dari perspektif Gorontalo sendiri, kan Bapak dari asli Gorontalo ya. Tapi kalau ditanya saya selalu bilang saya bukan orang Manado, saya Gorontalo. Cuma jangan bicara Gorontalo. Iya. Nah, tapi soal nilai-nilai tentu cukup paham lah ya. Sangat ditanamkan Gorontalo. Ya. Bagaimana nilai-nilai budaya, nilai-nilai toleransi dalam budaya Gorontalo? Kalau saya untuk Gorontalo, karena memang darah saya adalah darah bapak saya adalah Gorontalo, sehingga saya melihat bahwa Gorontalo itu adalah sangat fleksibel terhadap segala sesuatu, gitu. Termasuk dalam persoalan apakah itu budaya, apakah itu agama, apakah itu dalam segi kebiasaan seperti itu. Karena di Gorontalo sendiri itu tidak ada semacam satu budaya membatasi bahwa kita orang Muslim dilarang bergaul dengan non Muslim seperti itu, atau misalnya budaya yang mengatakan bahwa ketika dia sudah Muslim, kita harus bersahabat dengan orang-orang yang harus wajib sudah punya pakaian yang harus Muslim seperti itu. Tetapi budaya Gorontalo saya lihat adalah bagaimana dengan cara adab, tutur kata, kemudian perilaku kita. Ini saya banyak belajar malah dari Gorontalo. Kenapa? Karena contoh lingkungan saya adalah lingkungan Manado. Tetapi karena bapak saya itu sangat sekali menjaga budaya Gorontalo, sampai di dalam rumah kalau ngomong misalnya kita ngana itu
tidak dibenarkan. Padahal kami lahir di Manado gitu. Karena Pak ada Bu itu yang selalu dijaga Bapak di dalam kehidupan kami di dalam rumah seperti itu. Itu kurang etis ya kalau bilang kita ngana di Gorontalo itu kurang. Padahal kami tinggal di Manado. Manado itu samping kanan, samping kiri, depan itu bicara ke ibunya, bicara ke bapaknya, ngana kita biasa. Tapi karena bapak saya Gorontalo, ada Bu itulah yang harus ditekankan di situ. Kalian bukan orang Manado asli. Kalian lahir dari bapak Gorontalo, gitu. Kalau soal perempuan, soal hak-hak perempuan, soal mengistimewakan perempuan, itu apa di lingkungan keluarga sering dibicarakan juga? Karena saya bapak itu kan orangnya demokratis. Anak pertama saya perempuan, kedua laki, ketiga perempuan, keempat laki. Dalam budaya di dalam keluarga kami itu tidak ada model patriarki bahwa kalau dia laki-laki lebih diistimewakan dibanding perempuan. Sehingga karena lingkungan kami diajarkan seperti itu dan bapak selalu mengajarkan bahwa ke ibu kalian itu harus kalian hormati, cara-cara tindak tanduknya juga kepada ibu kami juga seperti itu, sehingga kami melihat bahwa mengistimewakan seorang perempuan itu terasa di dalam keluarga kami. Sehingga ketika kami pun berkeluarga, itu pula yang kami tanamkan kepada keluarga kecil kami. Seperti itu. Ya. Dan itu juga yang menjadi alasan Bude aktif di organisasi-organisasi perempuan ya. Kalau alasan sih banyak sebenarnya Pak Soeb. Karena yang pertama adalah masih banyak persoalan patriarki, masih banyak persoalan pelabelan, masih banyak kasus kekerasan, masih banyak masalah slogan-slogan religi yang salah dalam penafsiran. Ini yang menarik buat kami, bahkan terakhir bahwa persoalan perempuan itu merupakan menjadi persoalan anggaran yang paling utama. Padahal dalam segi penganggaran hampir semua sektor itu basisnya adalah perempuan. Nah, ini yang memotivasi kami bahwa harus ada sebuah NGO yang benar-benar bisa memberikan satu wadah kepada teman-teman lain untuk menyuarakan apa yang menjadi persoalan-persoalan sekarang ini. Ya. NGO bergabung di NGO apa kalau? WIRG. Ya. Apa itu WIRG? Women Institute Research Empowerment. Posisi Bude? Kemarin itu lama sekali kami jadi ketua dari tahun 2008 sampai 2018. Tapi saya sampaikan ke adik kami, kebetulan kami juga Ibu Kusmawati Matara. Waktu itu langsung kita penunjukan. Saya bilang, saya nggak mau organisasi itu identik bahwa ketika bicara WIRG itu bicara Dewi Nani. Saya bilang bahwa organisasi bisa bagus kalau dia dalam pengkaderannya itu luar biasa. Tapi kalau organisasi hanya melihat bahwa NGO itu di belakangnya hanya satu orang, berarti pengkaderannya bermasalah. Bagaimana kiprah WIRG dari awal sampai sekarang? Awalnya gini, ada satu teman, kita kan ada 3 orang. Tiga adalah perempuan-perempuan yang latar belakangnya adalah aktivis. Tetapi kami sudah masuk dalam lingkungan birokrat. Iya. Memang agak beda ketika orang dalam birokrat dengan orang dalam NGO. Kenapa? Karena birokrat itu ada satu kotak yang memang sangat terkurung dalam sebuah sistem. Kami diskusi itu waktu itu kita masih BBM karena beliau di Jogja ambil S2, kami di sini. Saya bilang saya nggak mampu kalau model seperti ini gitu. Saya mau ada sesuatu yang baru. Akhirnya beliau bilang, ya saya juga seperti itu gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bentuk deh untuk organisasi perempuan, karena Gorontalo itu belum kelihatan. Memang ada beberapa organisasi, tapi saya ingin menunjukkan bahwa NGO itu ketika orang bicara apa itu LSM, oh iya LSM itu cuma untuk bagaimana memeras pemerintah, bagaimana menakut-nakuti. Nah, maunya saya orang bicara NGO sama ketika orang bicara NGO di Jawa, di Jakarta.
orang ketika bicara NGO, oh apa Fitra, wow keren, dia bicara tentang penganggaran. Mau bicara tentang misalnya perempuan di sana, oh ada NGO-nya. Jadi saya mau membawa orang buat LSM adalah orang-orang yang mempunyai kualitas dalam tanda kutip, bukan hanya untuk menyerang pemerintah, tetapi membantu pemerintah untuk membantu masyarakat. Nah, kemudian beliau pulang, kita bentuk tahun 2006 itu, kita kongko-kongko, karena memang awalnya kami adalah membentuk ini bukan pada persoalan mencari keuntungan di sini, tetapi memberikan kontribusi, sehingga sebagian gaji kami itu kami sumbangkan untuk situ. Oh sudah PNS ya? PNS ya. Gitu. Ya. Kalau kemitraan dengan LSM luar negeri misalnya? Sudah berapa? Bahkan kita ada 5 tahun UNDP, UNICEF, kemudian Bank Dunia, itu sudah berapa kali? Ya, saya pernah dengar pernah ke Norwegia tahun 2003. Itu kegiatan apa? Short course. Oleh? Dari Norwegia dan Belanda, jadi dari Kementerian Hukum HAM itu ada seleksi waktu itu. Nah seleksi waktu itu dibuka di seluruh Indonesia, di semua perguruan tinggi. Kebetulan kami ngajar di kampus Universitas Gorontalo. Sebenarnya bukan sayanya sebenarnya sampai saya bisa ke sana, tetapi mungkin itulah qadarullah. Waktu itu ada sebuah kasus besar yang saya dampingi, ada 100 perempuan pekerja yang di PHK di provinsi waktu itu. Kami di depan itu waktu itu sebagai warji dan melakukan pendampingan, pendampingan haknya mereka seperti itu. Nah, saya waktu itu belum warji, saya masih di kampus. Nah, tapi karena kami terbawa dengan model aktivis, jadi ketika ada perempuan yang terzolimi seperti itu, sudah dalam bulan puasa, mereka tidak dibayarkan, di PHK. Akhirnya kami melakukan mediasi dengan pemerintah provinsi saat itu untuk bagaimana hak-hak mereka sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dibayar. Nah, akhirnya pada saat sidang mereka menang. 100 orang itu wajib dibayarkan oleh pemerintah terhadap hak mereka. Nah, setelah selesai dengan putusan itu, rame-rame mereka yang ibu-ibu ini, umuran ibu saya waktu itu, datang ke saya, satu orang bawa 1 juta loh. Karena saking rasa ingin berterima kasih, karena mereka dapat 10 juta waktu itu. Cuma waktu itu saya sampaikan bahwa saya tidak akan merasa puas kalau kalian bayar saya, tapi saya minta tolong didoakan saja saya. Alhamdulillah, itulah tadi saya bilang, doa dari orang-orang yang memang benar-benar berdoa itu ternyata dijabah di Arsyana. Karena apa? Seluruh Indonesia yang ikut waktu itu ada sekitar 500 lebih peserta di seluruh perguruan tinggi. Universitas Gorontalo belum mereka dengar sama sekali. Kami membuat sebuah abstrak maupun sebuah jurnal bahwa apa yang kami lakukan itu untuk pendampingan. Ternyata di tingkat pusat dari 500 lebih disaring-saring, terakhir itu tinggal 6. Jadi dari UI, UGM, kemudian UII, UG, kemudian Unpad, dan dari kementerian. Sehingga waktu pertama kali kami datang ke sana, mereka tanya, UG ini di mana? UG itu apa? Gorontalo di mana? Waktu itu kan memang Pak Fadel lagi jadi training topik. Oh iya, Pak Fadel tuh gitu. Akhirnya mulai mereka tahu, dan disitulah kami mulai pertama kali masuk di dalam seleksi untuk UNCHR. Akhirnya berapa orang yang ikut? 6 orang. Oh, 6 orang itu. 6 orang. Dari kementerian 6, dari perguruan tinggi 6. Apa nilai-nilai yang dipelajari di sana? Kalau saya melihat human of rights-nya itu luar biasa. Beranggap yang pertama adalah yang tadi, kita nggak bisa menjudge terhadap orang lain dengan apa yang kita lihat, mulai dari cara berpakaiannya mereka. Itu yang pertama kali diajarkan. Contoh yang paling real, kalau mungkin model-model pendidikan hampir sama ya. Tetapi yang pertama adalah itu menjudge. Ketika kami ada satu kasus, kami disuruh turun di satu kafe, dan kafe itu kafe hiburan malam, dan maaf dalam tanda kutip
pakaian mereka itu sangat mini sekali. Nah, karena kita budaya Indonesia itu selalu menjudge orang itu dari pakaian gitu loh. Yeah. Nah, pada saat writers datang memberikan minuman, ada teman kami colek dia gitu. Kena charge. Kenapa kena charge waktu itu? Dia kan komplain, saya nggak ngapa-ngapain, kenapa harus saya bayar denda sekian juta? Waktu itu kalau dirupiahkan itu hampir 8 juta lebih. Alasan dari pihak pemerintah saat itu karena dia bukan WTS, dia writers. Sehingga Anda kalau mencari WTS silahkan di sana. Di sana ada satu kaca, tinggal pilih perempuan mana yang kamu mau pakai gitu. Tapi kalau ini adalah pelayan gitu. Di situ saya berpikiran bahwa ini sebenarnya adalah kasus ke kami bahwa tidak boleh menjudge orang dari segi apa yang kita lihat. Karena belum tentu mereka adalah seperti apa yang kita pikirkan. Kemudian pelajaran yang kedua dari pengalaman adalah disiplin mereka. Contoh gini, ketika kami naik tram, waktu naik tram itu kami kuliah kan mau ke kampus. Saat mau ke kampus kami sudah diberikan satu kartu yang bisa dipakai dalam seminggu. Gitu. Nah kalau nggak dipakai pun itu bisa pakai 2 minggu. Nah ada teman juga gitu nakal gitu, masalah kejujuran ternyata di situ. Pada saat naik tram langsung kita gesek seperti kartu ATM. Kemudian kita duduk di tempat duduk masing-masing. Nah teman kami ini mau hemat gitu, biar uangnya masih banyak, dia nggak mau lagi beli lagi, dia nggak gesek, langsung duduk. Tetapi hukuman sosial di sana luar biasa. Pada saat dia duduk semua mata memandang, wow Indonesia, gitu. Saya tersinggung begitu karena apa? Indonesia lain kita disiplin kok gitu. Hanya dia aja yang tidak disiplin seperti itu. Besoknya dia nggak melakukan seperti itu lagi. Kenapa? Karena ternyata hukuman sosial di sana itu luar biasa. Ketika kami dari pulang kampus, pulang ke homestay, saat jalan, teman yang hobi merokok, dia kan merokok sambil jalan. Untung rokok dibuang ke situ. Ada anak kecil langsung pungut, dia ambil, dia kasih sama teman saya, mohon maaf, tolong disimpan di saku. Oh keren, anak kecil loh gitu. Ketika kita lihat di Indonesia ada mobil-mobil yang asal turun kaca langsung buang sampah sembarangan. Memang ini hal kecil, tetapi saya melihat bahwa kesadaran, disiplin, kemudian menjudge orang itu ternyata tertanam mereka sejak kecil. Kalau kita kembalikan ke Indonesia, khususnya agama Islam, sebenarnya ada dalam Al-Quran. Cuma saya heran orang Barat lebih paham tentang Al-Quran dibanding kita orang Muslim sendiri. Problemnya apa kira-kira kalau seperti itu? Kalau Gorontalo ada, Bu. Ya. Masalah adab. Ya. Jadi maksudnya karena adab itu tidak terlalu diperhatikan lagi. Betul. Nah, sehingga jadinya ya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ini kebetulan momen Hari Ibu. Paling penting di sini adalah peran seorang ibu. Peran ibu kenapa? Karena dia adalah madrasah. Madrasah buat keluarganya. Mau baik, mau tidak, anak itu tergantung ibunya. Sekalipun bapaknya kasar, kalau mampu di-manage oleh ibunya, insya Allah anaknya bisa terbawa dengan konsep ibu. Karena banyak penelitian mengatakan bahwa hampir 80% genetika yang dihasilkan itu adalah bagaimana pendidikan dari seorang ibu. Nah, kalau ibunya cara mendidiknya adalah dengan cara yang lembut, maka insya Allah anaknya jadi anak yang lembut gitu. Yang luar biasa. Nah, cerita ini menjadikan memang Bude ini bukan cuma sekedar pantas menjadi kepala dinas pemberdayaan perempuan ya, dan memang juga sekarang jadi kadis bintangnya para pejabat Pemda Kabupaten Gorontalo. Saya masih belajar. Mantap, luar biasa. Oke, soal pekerjaan, soal pemberdayaan perempuan, bagaimana kondisinya di Kabupaten Gorontalo? Kalau Kabupaten Gorontalo sebenarnya alhamdulillah kita tinggal poles saja. Kenapa? Karena Kabupaten Gorontalo sudah meraih Kota Layak Anak beberapa kali, sudah jadi mentor nasional di beberapa tempat, dan kami juga diundang di beberapa daerah untuk menjadi pembicara-pembicara. Dan terakhir yang kemarin saat pandemi itu Wapres
minta kami jadi pembicara dalam stunting dan penganggaran gender. Nah, kalau saya merasa bahwa terakhir yang di Wapres itu yang sangat menarik gitu, karena ternyata mindset orang ketika bicara stunting mereka baru ngeh ada persoalan perempuan yang wajib mereka intervensi di sana. Karena ketika orang bicara stunting, orang hanya berpikirnya, oh itu adalah tupoksi dari dinas kesehatan gitu. Padahal mereka lupa, dinas kesehatan dalam bentuk program, tetapi persoalan ke dalamnya, intervensi pendidikannya, pemahaman kepada ibunya. Kita berikan program bantuan, tapi ibunya tidak disentuh. Nonsen kalau mereka bisa menjadi anak-anak yang di luar dari stunting. Jadi pembicara nasional. Kebetulan. Luar biasa. Itu berarti Gorontalo dianggap layak menjadi contoh ya kalau seperti itu. Saya kurang tahu. Itu karena kadisnya atau karena memang? Enggak juga sih. Cuma memang waktu kemarin waktu di Bandung kami sempat jadi pembicara sehingga mungkin ya teman-teman dari kementerian waktu itu dari pembicaranya kan dari Kementerian Keuangan, Wapres, kemudian Pak Tito itu dari Kemendagri dan dari Kementerian Perempuan itu ada satu yang mereka ambil dari daerah itu dari kami. Apakah dengan kondisi itu memang masalah-masalah perempuan dan anak di daerah kita apakah memang sudah beres itu? Persoalan anak nggak pernah akan beres ya. Karena apa? Setiap hari ada yang melahirkan. Setiap hari ada kasus, sama seperti orang bertanya, Bu, kenapa Kabupaten Gorontalo sudah KLA tapi tidak mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak? Saya sampaikan, sama aja ketika kalian bertanya kenapa sudah ada Polres, kenapa sudah ada kejaksaan, kenapa sudah ada pengadilan, toh kasus pencurian, kasus pembunuhan masih terjadi. Selama masih ada dunia, masih ada dua sisi, masih ada kebaikan, masih ada keburukan. Yang kita lakukan hari ini ketika KLA adalah bagaimana mempercepat dalam penanganan, bukan menghilangkan persoalan pada masalah perempuan dan anak. Ya rasanya itu tidak mungkin hilang sama sekali ya. Mungkin ada beberapa contoh kasus yang bisa diceritakan? Yang sekarang ini memang kasus yang dari September sampai Desember sekarang mungkin sebagai juga bahan materi buat para keluarga-keluarga yang ada di rumah. Yang pertama adalah masa pandemi ini terus terang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ya. Ada beberapa masalah. Yang pertama karena di masa pandemi untuk anak-anak kan sekarang lebih banyak di rumah. Yeah. Sehingga mohon maaf ketika terjadi pencabulan, anak sudah hamil berapa bulan nggak kelihatan oleh tetangganya. Nah, jarang keluar ya. Pelaporannya tidak kita terima gitu. Nanti sudah selesai baru kita tahu gitu. Kemudian ada masalah kedua lagi adalah ketika masa pandemi semua anak di rumah, semua sistem KBM-nya itu kan di rumah semua. Yeah. Nah, kalau di sekolah untuk guru matematika, guru biologi, guru fisika, itu mereka di sekolahnya sampai sarjana pendidikan khusus fisika. Mereka nggak campur loh. Tapi seorang ibu dia wajib punya semua ilmu. Kenapa? Ketika anaknya dikasih PR, dia harus tahu fisika, dia harus tahu kimia, dia harus tahu matematika. Semua dia harus tahu. Padahal dia hanya seorang ibu rumah tangga loh. Kondisi seperti ini dengan mendapatkan ibu yang dalam tanda kutip tidak diberikan satu intervensi bagaimana penanganan terhadap anak, maka itu jadi masalah, terjadilah kekerasan gitu. Kekerasannya apa? Dicubit, dipukul, dibentak karena ibunya nggak bisa tahu jawab pertanyaan anak gitu. Yeah. Ketika ibunya tidak dilatih dengan konsep bagaimana menahan emosi, ini yang terjadi gitu. Itu juga menjadi bukti bahwa memang mendidik anak itu juga cukup berat ya. Yeah. Kira-kira kedepannya mestinya bagaimana ini? Kalau saya bukan revolusi tapi resolusi. Kenapa? Bahwa bicara tentang perempuan dan anak, tolong bukan hanya di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, tapi semua sektor. Contoh di Pemdes itu punya desa, gitu. Seluruh desa
wajib melakukan penganggaran. Harus ada presentasi bicara tentang perempuan dan anak di sana. Kemudian misalnya di keuangan itu bagaimana ketika penganggaran di semua sektor harus dilihat berapa presentasi untuk pelayanan terhadap perempuan dan anak. Orang bertanya, kenapa harus ada masalah perempuan dan anak? Kami kan bukan bicara tentang perlindungan perempuan. Jadi kalau saya sampaikan ke Pak Bupati, kami tidak menginginkan anggaran yang besar ke kami, tapi tolong titip ke semua sektor berbicara tentang perempuan dan anak. Contoh di Dinas Kesehatan bicara tentang stunting, tolong lihat di situ ada nggak penganggaran terhadap bagaimana ibu-ibu dalam penanganan stunting di dalamnya. Kemudian misalnya di Dinas perhubungan misalnya, ketika fasilitas untuk perhubungan sudah ramah terhadap anak apa tidak? Karena Pak, banyak kasus kecelakaan ketika anak-anak nyebrang. Ini harus kita harus fasilitasi anggaran di situ. Kemudian bicara tentang di dinas pendidikan yang ada di Gorontalo misalnya, berapa besar anggaran untuk mereka harus alihkan kepada sekolah-sekolah ramah anak. Maaf, banyak sekolah yang belum ramah anak. Ketika gurunya mengajar, lebih banyak terjadi kekerasan yang ada di sekolah. Kenapa? Karena gurunya belum diberikan materi-materi yang ramah anak. Standar sekolah ramah anak itu punya seperti standar, apa? ada beberapa poin yang harus mereka. Nah, ini yang wajib pihak dinas pendidikan yang membuat polanya itu nanti kami yang berikan sosialisasinya di situ. Dan itu ada standarnya itu dari pusat. Ketika mereka sudah punya, mereka dapat penghargaan untuk sekolah itu, sekolah ramah anak. Seperti itu. Puskesmas ramah anak. Contoh misalnya nggak usah jauh-jauh, sekolah ramah anak ketika dia masuk di sekolah itu, contoh toilet mereka harus berbeda antara toilet laki sama toilet perempuan, karena kebutuhan laki, kebutuhan perempuan berbeda. Contoh anak SMP, dia baru pertama menstruasi, berarti dia butuh berapa waktu, butuh berapa jumlah air yang harus dibutuhkan dengan toilet laki-laki. Kalau laki-laki antriannya cuma sedikit, kebelet selesai. Tapi perempuan di SMP baru pertama kali itu menggunakan pembalut. Dia lihat kiri kanan dulu, belum caranya dia memakai karena baru pertama kali. Nah, air yang digunakan, mungkin orang berpikir apa harus berbeda, disitulah perbedaannya gitu. Kemudian kita mengantisipasi dalam tanda kutip, harus ada perbedaan, pemisahan, jangan sampai ada terjadi sesuatu di dalam situ. Nah, ini baru sekolah ramah anak, baru satu poin masalah toilet. Yang kedua, yang masalah di sana, misalnya jenis tanaman yang ditanam. Apakah tanaman di sana itu ada tanaman berduri enggak? Itu ramah lingkungannya dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Ya, kalau di sekolah saja harus ramah anak, mestinya di rumah juga pasti harus wajib ramah anak gitu. Jadi jangan sampai terus-terusan di masa pandemi mendidik anak-anak justru menjadi sarana untuk mengekspresikan kekerasan terhadap anak gitu ya. Betul. Nah, ini ada kebiasaan kalau tahun baru itu kan biasanya anak-anak muda rame-rame dan sebagainya. Bahkan kalau di situasi normal ya, itu kan biasa banyak sekali perilaku-perilaku yang menyimpang, yang melibatkan anak-anak di situ. Pandangan Bu Kadis bagaimana? Kalau saya melihat sebenarnya kembali kepada Baiti Janati. Kalau anak-anak merasa nyaman dengan keluarga di rumah, dia kan nggak cari teman ketika malam tahun baru dengan teman-temannya. Mohon maaf, tadi saya baru turun ke sini, saya sudah sampaikan ke anak-anak, buat list apa yang kalian inginkan untuk kita lakukan sebentar malam. Jadi saya tidak maksa apa yang saya inginkan. Kita bikin konsep apa. Ternyata mereka bilang, "Ma, kita bikin di belakang rumah." Di belakang rumah kita buat satu tempat yang kebetulan nanti pas pukul jam 12 malam kita sholat bersama. Setelah kita apa yang biasanya kita jam 12 malam itu ada tempat curhat. Apa yang mereka tidak suka dari saya sebagai ibu, mereka nggak suka sama bapaknya, kami nggak suka ke kakaknya, itu disampaikan pada saat jam 12 malam. Nanti setelah itu baru kita wudhu dan sholat 2 rakaat. Ini untuk sekali ini saja karena malam tahun baru atau?
Biasanya kita setiap malam tahun baru seperti itu karena kita mulai tahun baru berikutnya itu dengan nuansa baru. Anak-anak bisa mengkritik orang tua ya? Wajib. Bahkan kami ada budaya sebelum tidur harus meminta maaf. Mereka minta maaf ke saya minta maaf ke mereka setiap sebelum tidur. Jadi pada saat kita tidur kita nggak punya masalah lagi. Kadang kita berpikir kita orang tua pasti nggak punya masalah ke anak, padahal kita banyak dosa ke anak. Astagfirullah. Di banyak juga orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya ya. Itu dosa itu ya. Ya berdosa karena apa? Seharian kita nggak tahu, kita memaksakan mereka padahal posisinya mereka nggak harus lakukan itu, misalnya keadaan misalnya lagi haid, tapi kita nggak mau tahu bahwa mereka itu lagi haid, kita paksa mereka harus sesuai dengan perintah kita gitu, harus melakukan ini melakukan itu, padahal kondisinya mereka lagi nggak mood gitu. Bahkan saya di rumah sendiri saya nggak punya pembantu sama sekali, tetapi itu kami nggak merasa bahwa tidak punya asisten rumah tangga menjadi masalah, tapi disitulah kami merasa bahwa kami saling membutuhkan satu sama lain. Tidak punya asisten rumah tangga? Nggak punya. Bu Dewi pejabat Pemda, suami juga kerja. Iya. Bagaimana bisa membagi waktu? Karena kami tanamkan di situ adalah kita bekerja sesuai dengan hobi kita masing-masing. Jadi saya bekerja di domestik, contoh misalnya anak 2 saya perempuan. Saya tidak akan mau memaksakan apa yang nggak mereka suka. Anak saya yang sulung dia sukanya adalah nyetrika, suka ngepel. Kemudian anak yang kedua dia nggak suka setrika sama ngepel, dia sukanya adalah pekerjaan dapur, cuci piring, suka bikin makanan baru gitu. Anak yang ketiga karena dia masih kecil, dia lebih suka mengisi minuman kakak-kakaknya atau bapak ibunya ketika mau makan malam atau makan siang atau makan pagi. Iya, itu si Sultan ya namanya. Sultan, ya. Luar biasa. Sultan mengambil peran juga. Wajib, karena saya tidak mau mengajarkan bahwa dia merasa bungsu, bahwa dia dilayani. Tetapi dengan usia segitu, apa deh yang kamu mampu untuk lakukan, yang kamu bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Mama, aku bisa ini. Ya udah, itu saja. Jadi pekerjaan bapaknya malah setiap pagi itu bapaknya itu mulai dari pertama cucinya kan pakai mesin cuci, tapi dari segi cuci, kemudian menjemur, mengangkat sampah dan membuat teh pagi untuk kami semua adalah bapaknya, gitu. Tapi bukan saya perintah. Jadi saya garis bawah lagi, saya tidak pernah memerintah, tetapi mereka mengerjakan apa sesuai dengan kesanggupannya yang tidak boleh kita paksakan. Biasanya jadi masalah adalah ketika seorang ibu memaksakan yang tidak mereka mau. Suami pun begitu, ketika kita mau perintah dengan melotot, kemudian suara keras, mana bisa dia mau? Iyalah. Gitu. Kemudian yang berikut, inti dalam rumah tangga yang paling mereka harus tahu adalah bahasa cinta. Kalau kita punya bahasa cinta, insya Allah dalam rumah tangga kita bisa berbaik. Bahasa cinta ini inspirasi yang luar biasa ya untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Tapi bagaimana caranya bisa menyebarkan informasi, inspirasi baik dalam mendidik anak, mengurus rumah tangga itu? Kira-kira bagaimana urusannya? Pertama mungkin dari media sosial, yang kedua ke teman-teman kantor, yang ketiga dalam setiap kegiatan sosialisasi, itu yang kita berbagi dari situ. Karena saya intinya adalah selalu mengajak kepada semua keluarga bahwa satu masalah yang berat itu bukan di kantor, masalah yang paling berat itu dalam rumah tangga. Ketika kita mampu menguasai amarah kita dalam rumah tangga, maka kita mampu menjaga amarah kita di dalam kantor. Kita buat apa sukses di luar, kalau kembali kita ke rumah kita nggak terterima gitu. Apalagi saya perempuan, jabatan itu hanya di kantor. Di rumah saya bukan pejabat loh, saya nggak harus dilayani. Mantap, luar biasa. Mungkin ada pesan untuk anak-anak kita? Yang pertama buat anak-anak kita, yang pertama bagaimana kita sebagai anak-anak Indonesia, khususnya untuk anak-anak Gorontalo, kita adalah benar-benar menunjukkan bahwa kita jati diri kita adalah anak-anak Gorontalo. Jangan melihat bahwa apa yang menjadi budaya di luar itu wajib kita paksakan. Kemudian yang kedua, ketika ada adik-adikku sekalian di rumah misalnya, ada hal-hal yang kalian lihat, apakah di dalam lingkungan Anda
di dalam rumah atau di luar rumah atau dalam teman-teman semuanya yang dalam tanda kutip ada kekerasan atau hal-hal yang lain yang bisa dilihat harus dilaporkan, kami siap. Kita punya psikolog yang gratis, kita punya pengacara yang gratis, kita punya pendampingan, ada mitra kami, ada polisi sayang anak, ada jaksa sayang anak, ada hakim peduli anak. Jadi kami siapkan untuk itu. Kita punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, sehingga kita membangun apa yang menjadi persoalan anak, perempuan, itu menjadi persoalan kita semua. Ya baik, terima kasih buat Ibu Kadis, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asli Gorontalo.